Robert Greene, dalam hukum ketiga dari The 48 Laws of Power, yaitu sembunyikan niat Anda, menjelaskan pentingnya menyembunyikan tujuan atau niat sebenarnya untuk meraih kekuasaan, kendali, atau tujuan tertentu. Menurut Greene, ketika orang lain mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan, mereka cenderung menjadi defensif, mencoba menghalangi kita, atau bahkan memanfaatkan informasi tersebut untuk melawan kita. Di sini, Greene memberikan panduan strategis untuk bertindak dalam bayangan dan mengarahkan orang lain tanpa mereka sadari. Mengapa harus menyembunyikan niat? Greene menyoroti bahwa transparansi sepenuhnya kali lebih merugikan daripada menguntungkan dalam permainan kekuasaan. Jika orang mengetahui rencana kita, maka mereka dapat mempersiapkan diri untuk melawan kita. Informasi tentang niat kita memungkinkan mereka untuk menyusun strategi untuk menggagalkan rencana kita. Kemudian, mereka akan menjadi curiga atau tidak percaya, karena ketika kita menunjukkan niat yang terlalu langsung, orang cenderung merasa dimanipulasi. Dan yang paling fatal, orang mungkin akan mencoba mengambil keuntungan dari kita. Pengetahuan tentang tujuan kita akan memberi mereka kekuatan untuk mengontrol situasi atau bahkan merebut ide kita. Sebaliknya, dengan menyembunyikan niat kita, kita dapat menjaga kendali dan mengarahkan situasi ke arah yang kita inginkan tanpa hambatan. Cara menyembunyikan niat kita. 1. Menggunakan pengalihan atau decoy. Kita bisa mengalihkan perhatian orang dari niat kita yang sebenarnya dengan memberikan informasi palsu atau tujuan alternatif yang terlihat masuk akal. Misalnya, kita bisa berpura-pura tertarik atas sesuatu yang berbeda, sehingga orang tidak fokus pada niat kita yang sebenarnya. 2. Bersikap seperti orang yang dapat diprediksi. Greene menyarankan untuk menciptakan pola perilaku yang dapat ditebak, sehingga orang-orang akan merasa nyaman dan tidak curiga. Ketika mereka merasa kita tidak mungkin bertindak di luar kebiasaan, mereka lebih cenderung lengah. 3. Menampilkan niat yang tidak berbahaya. Agar orang tidak merasa terancam, kita harus menampilkan motivasi kita sebagai sesuatu yang kecil atau tidak penting. Ini akan membantu mengurangi resistensi mereka terhadap rencana kita. 4. Menggunakan kata-kata untuk mengaburkan realitas. Greene menekankan pentingnya berbicara dengan cara yang ambigu atau menyenangkan. Kata-kata dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian atau menciptakan kesan yang salah tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Dengan menyembunyikan niat, kita akan menghindari hambatan dan perlawanan. Ketika niat kita tidak terlihat, orang tidak memiliki alasan untuk melawan kita. Mereka bahkan mungkin tanpa sadar mendukung kita, karena mereka tidak tahu arah sebenarnya dari tindakan kita. Menyembunyikan niat juga memberikan kita waktu untuk merencanakan dan bertindak tanpa gangguan. Hal ini memungkinkan kita untuk tetap selangkah lebih maju dari lawan atau pesaing kita. Dan dengan mengontrol informasi yang kita ungkapkan, kita dapat membentuk cara orang melihat kita. Mereka akan lebih mudah percaya pada narasi yang kita bangun. Greene menggunakan kisah-kisah dari sejarah untuk mengilustrasikan kekuatan menyembunyikan niat. Salah satu contohnya adalah Otto von Bismarck, negarawan Jerman yang memainkan politik dengan luar biasa cerdik. Bismarck sering menggunakan pengalihan untuk menyembunyikan ambisinya dalam menyatukan Jerman. Dengan berpura-pura setuju dengan pandangan tertentu, ia menenangkan musuh-musuhnya, sementara ia bekerja untuk mencapai tujuannya di balik layar. Hasilnya adalah penyatuan Jerman pada tahun 1971, yang merupakan kemenangan besar bagi strateginya. Contoh lain adalah kisah dari dunia seni, di mana pelukis besar Michelangelo menggunakan strategi serupa untuk menutupi rencananya. Ketika ia ditugaskan untuk melukis langit-langit Kapel Sistina, banyak orang meragukan kemampuannya. Michelangelo menggunakan keraguan ini untuk membuat orang lain lengah, hanya untuk menghasilkan salah satu karya seni terbesar sepanjang masa. Mengatasi tantangan dalam menyembunyikan niat. Untuk mengatasi tantangan dalam menyembunyikan niat, bisa kita lakukan dengan cara menghindari penyembunyian secara berlebihan. Sebaiknya, kita jangan terlalu misterius yang bisa memancing kecurigaan orang. Kita harus tetap terbuka untuk hal-hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan kita, sehingga orang merasa kita dapat dipercaya. Kita juga harus bisa mengendalikan emosi, karena jika kita menunjukkan emosi yang terlalu kuat, seperti kemarahan atau antusiasme berlebihan, kita mungkin akan mengungkapkan niat kita tanpa sadar.
Green merekomendasikan supaya kita selalu menjaga ketenangan dan mengendalikan reaksi kita. Dan selanjutnya, kita harus menggunakan narasi yang konsisten. Kita harus memastikan setiap tindakan dan kata-kata kita mendukung narasi palsu yang telah kita ciptakan. Karena ketidakkonsistenan dapat memicu rasa curiga orang. Meskipun menyembunyikan niat seringkali menguntungkan, tetapi ada situasi di mana transparansi dapat lebih efektif, yaitu misalnya pada saat membangun hubungan jangka panjang. Dalam hubungan yang memerlukan kepercayaan penuh, seperti kemitraan bisnis atau hubungan pribadi, terlalu banyak menyembunyikan niat dapat merusak kepercayaan. Demikian juga pada saat menghadapi orang yang sangat curiga. Jika seseorang sudah mencurigai kita, maka terlalu banyak menyembunyikan informasi akan dapat memperburuk situasi. Dalam situasi-situasi seperti ini, transparansi harus dikelola dengan hati-hati. Kita bisa membuka sebagian informasi tanpa mengungkapkan seluruh rencana kita. Prinsip dan teknik yang disarankan dalam menyembunyikan niat. 1. Menghindari memberi janji yang terlalu jelas. Janji yang terlalu eksplisit seringkali membuat orang lebih fokus pada tujuan kita. Oleh karena itu, kita lebih baik berbicara dengan cara yang fleksibel dan tidak langsung. 2. Menciptakan distraksi. Green menekankan pentingnya membuat orang lain fokus pada sesuatu yang tidak penting, sementara kita bekerja untuk mencapai tujuan sebenarnya. 3. Menggunakan kesopanan sebagai topeng. Bersikap sopan dan ramah adalah cara yang efektif untuk menyembunyikan niat. Orang lebih cenderung mempercayai kita jika mereka merasa nyaman dengan perilaku kita. Menyembunyikan niat bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti di dunia kerja. Jika kita memiliki ambisi untuk mendapatkan promosi, jangan terlalu terbuka tentang tujuan kita. Sebaliknya, kita harus menunjukkan dedikasi kita pada pekerjaan saat ini dan membiarkan hasil kerja kita berbicara. Dalam bisnis, ketika bernegosiasi, jangan langsung mengungkapkan semua kebutuhan atau tujuan kita. Simpan beberapa kartu kita untuk dimainkan pada saat yang tepat. Dalam kehidupan pribadi, jika kita sedang merencanakan kejutan besar atau ingin membuat keputusan yang kontroversial, kita harus menyimpan rencana kita sampai waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Jadi, hukum ketiga, sembunyikan niat Anda pada buku Pemplot 8. Hukum kekuasaan karya Robert Greene mengajarkan bahwa dalam permainan kekuasaan, menyembunyikan tujuan kita seringkali merupakan langkah strategis yang penting. Dengan menggunakan pengalihan, membangun pola yang dapat diprediksi, dan menjaga kendali atas informasi yang kita ungkapkan, kita dapat melindungi diri dari perlawanan dan memanipulasi situasi sesuai keinginan kita. Namun, strategi ini harus diterapkan dengan hati-hati. Ketidakseimbangan dalam penyembunyian niat dapat menimbulkan kecurigaan, sementara transparansi total dapat membuka celah bagi orang lain untuk memanfaatkan kita. Oleh karena itu, kunci sukses dalam menerapkan hukum ini adalah kemampuan membaca situasi dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan konteks. Untuk mendapatkan buku Map 8 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.